Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda kembali pada hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya saya berharap kita semuanya bisa dalam keadaan yang tetap baik. Dan tentunya senantiasa bersukacita dalam menerima dan menikmati berkat yang Tuhan Yesus telah berikan untuk kita semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Mimbar Agama Kristen Protestan, dengan saya Jessica Sijabat yang akan memandu berlangsungnya acara kita hari ini. Kiranya seberlangsungnya acara kita hari ini, biarlah kita sama-sama boleh menikmati firman Tuhan, dan tentunya biarlah melalui program acara ini menjadi semangat baru bagi kita untuk melakukan firman yang akan disampaikan kepada kita. Hari ini, Mimbar Agama Kristen Protestan akan diisi dan dilayani dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar, Distrik 10 Medan, Aceh. Dengan tema yang kita angkat hari ini adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya melalui perenungan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. Baik pemirsa, di sini di studio bersama kita telah hadir dua orang narasumber kita dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Perumnas Simalingkar. Langsung saja kita sapa sekaligus saya perkenalkan narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Pendeta Timbul Hutahean STHMM. Shalom, apa kabarnya Bapak? Shalom, kabar baik dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik Bapak, mungkin Bapak boleh menyapa pemirsa yang sedang menonton saat ini dalam waktu yang... Permisa yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati kemurahan dan kebesaran Tuhan, dan kiranya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Yang berikutnya saya akan menyapa sekaligus memperkenalkan kepada kita semua narasumber kita. Yang kedua ada Ibu Diakonis Dorpita Boris Simanjuntak. Shalom, apa kabar Inang? Kabar baik, kabar sehat-sehat. Shalom untuk kita para pemeriksa. Kami sungguh bersyukur dan kita bersyukur pada minggu ini karena kasih setia Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya untuk Amang Pendeta dan Inang Diakonis. Baik pemirsa, saya yakin dan percaya bahwa setiap pemirsa yang sedang menonton tayangan ini saat ini sudah tidak sabar lagi untuk menerima firman yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Namun sejenak sebelum itu, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita saksikan persembahan pujian dari KOR Paduan Suara Ama Huria dan Keluarga HKBP Perumnas Simalingkar dengan judul lagu Bermazmurlah Bagi Allah. Selamat menikmati. Puji Tuhan, pujilah jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah, bermazmur, bermazmurlah dengan riang, dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah, bermazmur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian, biarlah semua yang bernafas memuji, memuliakan namanya. Muliakan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah, puji-pujilah nama Tuhan.
Puji-puji Tuhan, pujilah hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah, bermazmurlah dengan diam, dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracak, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Muliakan Tuhan hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu hai Sion. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus, apa sebenarnya yang mau disampaikan firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, Mazmur ini berisikan tentang doa dan keluhan kepada Tuhan saat mengalami kesulitan, saat mengalami pergumulan. Di keadaan yang menderita, itulah pemazmur tidak mau dia terpisah dari Tuhan, sehingga siang dan malam dia terus memohon pertolongan dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama dikatakan begini,
Di ayat yang kedua maksud saya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan kalimat ini juga telah diutarakan oleh Yesus ketika Yesus itu disalib. Mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Dalam kondisi itulah pemazmur menyuarakan tentang teks kita pada saat ini. Nah, di keadaan dia mengalami kesulitan, di keadaan dia mengalami pergumulan, namun mengapa dia tetap berserah kepada Tuhan? Itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang perlu kita pahami. Mengapa pemazmur di sini dalam keadaan kesulitan dia mau datang juga kepada Tuhan? Karena dia sangat percaya. Sekali lagi, karena dia sangat percaya bahwa Tuhan yang dapat dan mampu melepaskannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti melepaskannya. Sebagaimana pengalaman nenek moyangnya itu melepaskan umat Tuhan itu dari Mesir. Dikatakan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya pemazmur ini betul-betul yakin dan percaya sekali bahwasanya Tuhan itu mampu menyelamatkan dirinya, mampu menyelamatkan hidupnya. Karena apa? Karena pengalaman yang sudah dialami oleh nenek moyangnya tertulis dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Pergumulan apa yang dia alami? Kesulitan apa yang dia alami? Walau dia seorang yang benar, tetapi dia dijahati oleh orang lain. Ada orang-orang yang tidak senang dengan dia. Ada penjahat-penjahat. Itu diibaratkan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Siapa itu yang dikatakan orang-orang jahat itu? Siapa itu yang dikatakan musuh-musuhnya itu? Ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 memberikan kesaksian seperti ini. Dia buat istilah orang jahat itu. Banyak lembu-lembu jantan. Diibaratkan yang jahat itu adalah lembu-lembu jantan, banteng-banteng dari Basan. Dan yang berikut orang jahat itu diibaratkan dengan singa. Inilah yang betul-betul menghantam kehidupan pemazmur di sini. Namun apa yang mau kita lihat dalam perikop yang telah saya baca tadi? Yang pertama ayat 26 berkata begini. Karena engkau, aku memuji-muji dan jemaah yang besar, najarku akan kubayar. Sekali lagi, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Ternyata pemazmur di sini ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami pergumulan, dia bernajar. Dia menajar. Kalau Tuhan menolongku, kalau Tuhan membantuku, kalau Tuhan menyertaiku, aku bernajar dan akan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menolongnya. Tuhan membantunya, Tuhan menyertainya, dan ketika dia sudah merasakan kemurahan dan tangan kasih Tuhan, dia mengingat najarnya itu. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah bernajar. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami pergumulan, mungkin kita bernajar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau menolong aku, kalau engkau menyertai aku, kalau engkau menyembuhkan aku akan betul-betul setia kepadamu Tuhan. Pemazmur di sini mengingat najarnya. Aku mengingat najarku dan najarku akan kubayar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus,
Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pernah bernazar kepada Tuhan, ingatlah, pemazmur mengingatkan kita, pemazmur menyapa kita, bayar nazarmu. Kalau Tuhan sudah menyertai engkau, bayar nazarmu. Karena nazar itu merupakan utang yang harus kita bayar. Ayat yang berikut mengatakan apa? Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang rendah hati, yang hidup di dalam Tuhan, bukan hanya makan. Orang lain juga makan. Tetapi orang yang rendah hati, yang hidup di dalam Tuhan, apa dikatakan dalam perikop kita ini? Dia kenyang. Tuhan mencukupkan. Bukan hanya sekedar bisa makan, tetapi kenyang. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Dan ini juga dirasakan oleh pemazmur, sehingga dia betul-betul percaya hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Hanya Tuhanlah yang mampu melepaskannya dari kesulitannya, melepaskannya dari pergumulannya, sebagaimana yang telah dialami dan dirasakan oleh nenek moyangnya. Lalu apalagi yang boleh kita lihat lewat perikop kita ini? Dikatakan di sini, orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kalau dikatakan saudara, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Apa itu yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Mungkin Tuhannya tidak ada di sini. Oh, Tuhan di mana ya? Sepertinya di gereja saya tidak ada Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan setelah saya datang ke gereja sana. Oh, tentunya bukan itu yang dimaksud saudara. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada di sini. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan tidak berkuasa bersama kita dimanapun kita berada. Mencari Tuhan maksudnya adalah mencari makna hidup. Bagaimana hubungan kita lebih dekat dan lebih akrab dengan Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Mari kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, mencari kebesaran Tuhan. Apapun yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mencari Tuhan, akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, ternyata ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita paham. Tuhan itu bukan hanya Tuhannya lokal, Tuhannya kelompok. Tetapi pemazmur di sini jelas sekali menerangkan, menjelaskan, memaparkan kepada kita bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhannya semua. Akan sujud menyembah di hadapannya segala bangsa-bangsa. Dan penyelamatan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan adalah untuk kita semua. Sebagaimana yang kita sudah hafal betul ungkapan kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia, bukan orang tertentu, bukan kelompok tertentu, tetapi dunia. Itulah kasih Tuhan itu. Maka Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan tidak membedakan suku. Tuhan tidak membedakan kelompok. Tetapi Tuhan mengasihi semua bangsa-bangsa. Kalau dikatakan sujud menyembah di hadapannya, kalau dikatakan sujud menyembah di hadapan itu merujuk kepada kekuasaan, kebijakan, keagungan yang melekat kepada Tuhan itu. Oleh karena itu, kalau kita dikatakan memuji Tuhan dan mencari Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan setia kepada Tuhan.
Saudara yang terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwasanya bagaimana sebenarnya iman daripada pemazmur sini yang menjadi pelajaran buat kita. Iman yang dirasakan pemazmur ini ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami pergumulan, iman seperti itu jugalah yang harus kita miliki. Ketika kita menghadapi penderitaan, agar ratapan kita itu bisa berubah, dan menjadi pujian sebagaimana pengalaman dari pemazmur ini. Dia sangat mengenal Tuhan, betul-betul percaya kepada Tuhan, dan dia tahu betul bahwasanya Tuhan akan mampu melepaskannya. Iman adalah, saudaraku, iman adalah obat penawar setiap penderitaan. Iman itu adalah obat penawar setiap penderitaan, dan pengharapan itu merupakan jangkar pemenang dan penguatan akan hidup dan kehidupan kita. Walaupun pemazmur mengalami pergumulan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menyapa dan mengingatkan kami agar kami tetap dekat kepada Tuhan. Engkau akan menyertai kami, dan Engkau pasti setia memampukan kami untuk menjalani hidup dan kehidupan. Pergumulan apapun yang akan kami jalani, Engkau akan menyertai dan melepaskan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Saudara pemirsa, kita akan mendengarkan lagu pujian KUR AMA HKBP Perumna Simalingkar yang berjudul Sai Puji Debata. Asa di Pamonang, sude parti gori di Pamonang, Monang diha bangsa, marolo polo, masurak-surak, arele-ele, mamudi-mudi buhatan, toto. Mamudi buhatan, asai toto. Sai totong basa jalanan, sang api namar muliai. Sai puji debata, asa di Pamonang, sude pati gori di Pamonang, Monang diha bangsa, marolo polo, surat-surat arele-ele, mamudi-mudi buhatan toto. Mamudi buhatan nasai toto.
Yesus hidup si baru na soong lobu bau baik maka mengajar seorang dosa tidak terlaksai soal asa isi seorang nama lolok isi jolok ni Tuhan Jehovah Debatatai Ingotlah Sasugenai Asa sorang mo Isurgoi Terima kasih karena masih setia bersama dengan kami di program Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Sungguh pujian yang sangat indah dan sangat luar biasa yang baru saja kita saksikan dari Kor Ama dan keluarga, baik juga dari Kor Ama Huria HKBP Porumnas Medan. Biarlah kiranya setiap pujian yang terbaik yang bisa kita berikan itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang selalu disuguhkan dengan keadaan-keadaan yang nikmat dan aman untuk kita rasakan. Seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup ini yang datangnya silih berganti. Kadangkala kita merasa saatnya di mana ada Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mengasihi kita, bahkan Tuhan tidak lagi memperdulikan keadaan kita. Bahkan kita sering merasakan bahwa setiap pergumulan yang kita rasakan dan kita alami itu merupakan kutuk daripada dosa yang sudah kita lakukan di kehidupan kita yang sebelumnya. Bahkan juga kita sering merasa tidak adil ketika kita melihat kehidupan kita tidak semulus yang orang lain punya. Namun melalui Mazmur Daud yang kita baru saja dengarkan tadi, mengajarkan kita bahwa kita harus tetap setia, mencari bahkan untuk melayani Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Sebab Tuhan sendiri yang berkata bahwa tidak ada rancangan buruk dan bahkan rancangan kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Dia berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi saudara, melalui pergumulan yang kita hadapi bukan selamanya tentang kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Namun kadangkala itu juga bisa sebuah berkat yang tersamarkan oleh pergumulan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, jangan pernah untuk berhenti mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan pemilik kehidupan dan kita sama-sama tahu dan sama-sama percaya tidak ada sesuatu yang terlalu sukar untuk Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, sekarang kita tiba saatnya dalam sebuah diskusi yang akan memperbincangkan langsung terkait tema dan firman yang tadi disampaikan kepada kita sebelumnya bersama dengan Bapak Pendeta Timbul Hutahean dan juga Ibu Diakonis Dorpita Simanjuntak. Baik Bapak Pendeta, Amang Pendeta dan Inang Diakonis, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan melalui tema ataupun khotbah yang sudah disampaikan kepada kita sebelumnya. Saya ingin sekali pertama bertanya kepada Amang Pendeta untuk terlebih dahulu. Baik Amang, yang pertama adalah saya ingin menanyakan, mengapa kita perlu di dalam hidup ini mencari Tuhan, Amang? Dan bagaimana definisi mencari Tuhan yang sesungguhnya itu dalam hidup kita? Saya persilahkan, Amang. Terima kasih. Yang pertama sekali, apa itu mencari Tuhan? Kalau dikatakan mencari Tuhan, bukan berarti Tuhannya, di mana Tuhan itu ya? Sepertinya nggak ada di sini. Atau mungkin ada Tuhan di ruangan sana. Atau mungkin Tuhan hanya ada di gereja begitu. Bukan itu tentunya maksudnya. Tapi kalau dikatakan mencari Tuhan adalah mencari makna hidup dan bagaimana hubungan kita yang lebih dalam dengan Tuhan itu sendiri.
bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Dan mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau kita sadar bahwasanya hidup kita ini adalah semata-mata kemurahan Tuhan. Detak jantung dan hembusan napas kita itu semata-mata kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita atau karena kita hebat sehingga kita bisa beli detak jantung kita, hembusan napas kita dari apotek, bukan. Diingatkan kepada kita, itu merupakan anugerah kemurahan Tuhan semata-mata, sehingga pantas dan harus kita mencari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Amang, artinya dalam mencari Tuhan ini kita memerlukan kesadaran bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita nih. Itu yang membawa kita kepada arah hati dan pikiran untuk mencari Tuhan. Apakah seperti itu Amang? Iya, jadi karena dikatakan mencari Tuhan itu merupakan pertama sekali mencari makna hidup, dan yang kedua bagaimana hubungan kita itu lebih dalam kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Apa pentingnya itu? Itu dia sekarang. Apa pentingnya itu buat kita? Yang mau saya sampaikan yang pertama adalah Tuhanlah, teks khotbah kita hari ini itu mengingatkan kita dan menyapa kita. Kenapa getol sekali pemazmur itu, dia sudah mengalami pergumulan ini. Dia mengalami kesulitan ini. Ada orang yang tidak senang sama dia. Ada orang yang tidak suka dengan dia. Tapi kenapa dia harus mencari Tuhan? Karena dia sangat percaya. Dan pemazmur sangat percaya karena itu merupakan pengenalan dan pengalaman. Pengalaman yang dialami oleh nenek moyangnya. Dikatakan tadi dalam teks kita ayat yang kelima, kepadamu nenek moyang kami percaya. Dan dia juga percaya karena itu sudah dia rasakan dan dia alami. Ternyata dalam situasi kondisi apapun, sesulit apapun, hanya Tuhanlah yang dapat mampu melepaskan dia, menolong dia, menyertai dia, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa dia harapkan untuk menyelesaikan pergumulannya itu. Baik Amang, terima kasih Amang. Lalu kita lanjutkan nih Amang. Sebelum saya berlanjut kepada Amang, saya ingin juga menanyakan hal yang sama kepada Inang Diakonis. Menurut Inang, mengapa kita perlu dalam hidup ini mencari Tuhan Inang? Dan bagaimana definisi mencari Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup ini? Terima kasih. Memang sungguh sangat diharapkan kita mencari Tuhan dalam hidup kita ini. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Itu mengatakan mencari Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, maka hidup kita akan tenang dan kita juga akan kenyang. Dan itu juga dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Inang Diakonis untuk menjawab hal yang sama yang sudah saya pertanyakan tadi kepada Amang Pendeta. Lalu saya akan kembali ke Amang Pendeta. Amang, nas ini menceritakan tentang kisah latar belakang hidup Daud, di mana Daud memiliki pengalaman yang begitu luar biasa. Sesungguhnya Amang, apa kira-kira yang Daud sampaikan melalui Mazmur ini untuk kita gali lebih lagi, atau apakah yang disampaikan Daud melalui Mazmur ini yang penting untuk kita ketahui begitu? Iya. Yang pertama yang mau disampaikan oleh teks kita ini, teks khotbah kita ini adalah pengalaman Daud yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Dia tidak disenangi oleh orang lain, namun dia berserah kepada Tuhan. Itu menyapa kita dan mengingatkan kita juga pasti ada mengalami pergumulan, kesulitan, atau beragam yang namanya gelombang hidup atau badai hidup. Ketika itu kita alami, ketika badai itu menerpa kita, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Nah,
perikop kita ini, teks kita ini mengingatkan kita, menyapa kita, Daud mengingat Tuhan. Dan pertolongan itu dia dapat dari Tuhan. Maka pesan yang boleh kita lihat, datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan juga pasti menolong kita. Karena Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang adalah Tuhan yang sama. Baik Amang, jika kita lihat dari kisah Daud ini seperti yang Amang sudah bilang tadi, mengapa Daud bisa melewati setiap masa dalam hidupnya yang diceritakan melalui Mazmur 22 ini, karena dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memampukan dia, begitu Amang. Sebagaimana pemaparan Amang Pendeta tadi sudah disampaikan bahwa pemazmur mengalami kesulitan namun mampu melihat kebesaran Tuhan. Lalu di samping itu saya ingin bertanya Amang, apa yang dimaksud dengan kebesaran Tuhan? Ataupun kebesaran Tuhan yang seperti apa yang sedang Daud alami? Lalu bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan itu saat kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup, Amang? Ya. Yang pertama, kebesaran Tuhan maksudnya adalah pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan yang betul-betul dirasakan oleh pemazmur atau Daud dalam perikop ini. Nah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami persoalan di tengah-tengah rumah tangga, ketika kita mengalami persoalan dengan suami, ketika kita mengalami persoalan dengan istri, ketika mengalami persoalan dengan anak-anak, ketika mengalami persoalan tentang jodoh, ketika mengalami persoalan tentang belum memiliki anak dan lain sebagainya, mungkin tentang studi dan lain sebagainya, ingat dulu. Yang pertama, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan memperkenankan itu terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sedang melirik kita. Dan tidak ada sesuatu yang kita alami, segala pergumulan itu diperkenankan Tuhan melampaui batas kekuatan kita. Melampaui batas kemampuan kita. Nah, kalau itu diperkenankan Tuhan, sebagaimana sudah saya katakan, kalau Tuhan memberikan ujian kepada kita, Tuhan mengharapkan kepada kita agar kita menang, bisa lulus, supaya Tuhan mengangkat dimensi kita, mengangkat level kehidupan kita lebih tinggi lagi. Karena ketika kita bisa dipercaya kepada hal atau perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Pesannya adalah, jalankan, lewati pergumulanmu, Tuhan pasti menyertaimu, ada sesuatu yang lebih besar akan dipercayakan Tuhan kepadamu. Baik Amang, berarti artinya kita harus juga menyadari bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melewati masa-masa sulit ataupun perkara-perkara kecil ini, kita harus tetap percaya bahwa kedepannya juga Tuhan akan lawat, begitu Amang, supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan itu artinya juga ada kerendahan diri, Amang, begitukah? Ya, kalau boleh saya luruskan, bukan kerendahan diri, tapi kerendahan hati. Ya, kita tidak disarankan untuk rendah diri, tapi rendah hati. Nah, baik, Amang, adalah suatu kewajiban buat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu satu. Dan yang kedua adalah merupakan kewajiban kepada kita untuk tunduk kepada perintah dan ajaran Tuhan. Dengan kita setia, tunduk kepada Tuhan, karya Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, memampukan kita, dari kita yang tidak bisa menjadi bisa, dari kita yang tidak mampu menjadi mampu, dari kita yang tidak kuat menjadi kuat. Disitulah tenaga supranatural lewat kuasa Roh Kudus itu dipakai istilah akan memampukan kita. Sesungguhnya kita tidak mampu, tetapi kuat kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya itu akan memampukan kita. Dari yang tidak tahu bertindak menjadi tahu bertindak. Baik Amang, sungguh penjelasan yang sudah sangat jelas ya Amang dari sebagian dari Mazmur 22 ini yang baru saja kita bahas. Namun untuk itu sedikit kita tahan karena sebentar lagi kita akan menyaksikan vokal grup dari
Sorry Pada yang berjudul Agungkanlah. Selamat menikmati. Tahun-tahun berganti, tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Hidupkanlah nyanyian kemurahannya, bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab Dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersamanya diberkati, yang berhalanya mendapati, melewati hari-hari berganti. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Hidupkanlah nyanyian kemurahannya, bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab Dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersandanya diberkati, yang berhalanya mendapati, melewati hari-hari berganti. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Terima
Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami di program Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Sungguh pujian yang luar biasa yang baru saja kita nikmati dan kita saksikan dari vokal grup Soripada yang berjudul Agungkanlah. Sekarang mari kita melanjutkan diskusi kita dan pembahasan kita yang tadi sempat terhenti bersama dengan Bapak Pendeta dengan Inang Diakonis. Baik, saat ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Inang Diakonis terlebih dahulu. Baik Inang, dari semua yang telah kita bahas tadi bersama dengan Amang Pendeta, dan Amang Pendeta sudah menjelaskan sedemikian rupa tentang hal-hal yang perlu kita ketahui di Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini. Saya ingin bertanya kepada Inang karena saya rasa Inang sebagai diakonis merupakan pengurus gereja yang jauh lebih dekat hubungannya secara sosial dengan para jemaat, begitu Inang. Saya ingin bertanya Inang, bagaimana sikap jemaat dan respon jemaat dalam mencerminkan kehidupan memuji Tuhan dan menyikapi panggilan untuk memuji Tuhan. Begitu Inang? Terima kasih. Memang semua mengalami penderitaan, cobaan yang berbeda-beda. Tetapi ketika firman Tuhan tersentuh kepada hatinya, kepada imannya, maka dia memancarkan, melihat bahwa kebesaran Tuhan masih hidup di dalam hatinya. Tetapi kadangkala ketika dia punya pergumulan, punya penderitaan, maka dia kadang mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada. Dia hanya mendengar doa orang lain, tetapi doaku tidak didengarkan. Jadi kadang ada yang merespon mencari Tuhan itu, penderitaan itu menjadi kutukan bagi dia. Tetapi firman Tuhan menyapa dan mengajak dia, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Maka itu pergumulan yang dalam bagi dia, maka itu menggerakkan imannya semakin mengenal Tuhan. Terima kasih. Baik Inang, artinya Inang juga sebagai pemerhati jemaat itu melihat bahwasanya jemaat juga mengalami bahwasanya pernah dia dalam keadaan yang titik lemah, mengatakan dia tidak mampu gitu, tapi dia tetap merasakan hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya melalui setiap firman yang telah diterimanya gitu ya Inang. Baik Inang, sebagai pemerhati jemaat, apa yang kira-kira Inang khawatirkan di tengah-tengah jemaat yang dalam hidupnya mencari Tuhan dan memuji Tuhan saat ini? Pada zaman ini yang dikhawatirkan oleh jemaat atau boleh dikatakan orang Kristen, dia merasa Tuhan itu jauh, tetapi perasaan dia juga Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang kita khawatirkan mau ada yang putus asa. Ada juga yang merasa menderita sekali. Tetapi ada juga yang dia sungguh-sungguh akan Tuhan, maka dia semakin dekat kepada Tuhan Allah. Baik Inang, tentunya itu menjadi sebuah peringatan juga kepada para jemaat Inang yang mungkin ketika menonton saat ini untuk lebih percaya lagi, lebih jauh lagi untuk percaya kepada Tuhan bahwa akan senantiasa ditolong sama Tuhan, begitu Inang. Baik Inang, saya sekarang masuk kepada sesi inti daripada pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama tentunya saya ingin menanyakan kepada Bapak Pendeta, Amang Pendeta, bagaimana kira-kira Amang kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pembahasan dan diskusi kita hari ini dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Sila saja Amang. Yang pertama, tetaplah cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Itu pasti karena janji Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai dengan akhir kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan pasti adil. Kalau menurut kita tidak adil, itu menurut kacamata kita, bukan dari kacamata Tuhan. Karena Tuhan sudah mengukur sesuai dengan ukuran buat kita. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwasanya hikmat Tuhan itu jauh lebih tinggi, ibaratnya bumi dengan langit. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan dan selalulah
mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita, menyertai kita dan memberkati kita. Baik, terima kasih Amang. Berikutnya saya akan bertanya kepada Inang Diakonis. Bagaimana Inang kira-kira inti yang boleh Inang sampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton saat ini melalui perenungan firman kita hari ini? Carilah Tuhan ketika kamu bersuka cita, dan carilah Tuhan ketika kamu juga menderita. Tuhan pasti menolong, pasti memberikan yang terbaik. Orang yang mencari Tuhan, pasti dia akan memuji Dia. Sama dengan kumpulan kor ini, dia mencari Tuhan, maka dia ingin menjadi pelayan Tuhan melalui kor untuk puji-pujian untuk Tuhan. Baik Inang, terima kasih untuk Amang dan Inang yang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan saya di program Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini, bersama-sama mendiskusikan dan membahas tentang kemurahan dan kekuasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 hari ini. Baik pemirsa, saya yakin dan percaya untuk kita semuanya tidak ada kata cukup dan kata berhenti untuk mempelajari dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan dan selalu kita haus akan firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Namun untuk saat ini kita sudah berada pada akhir acara hari ini. Biarlah kiranya kita tetap senantiasa menjadi semangat atas apa yang sudah kita dengarkan hari ini, untuk lebih semangat lagi untuk menjalankan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan sebagai pemegang dan pelawat hidup kita sehari-hari. Baik pemirsa, karena telah menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini, semoga apa yang sudah kita dengarkan itu boleh benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya Jessica Sejabat beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri untuk menutup program acara kita hari ini. Mari kita sama-sama saksikan paduan suara Kor Amahuria HKBP Perumnas Simalingkar dengan judul lagu Nasonang Audung Namar Tuhan. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di Mimbar Agama Kristen Protestan berikutnya. Oh